Amin, silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau biasa aja nanti jadi terbiasa. Ya, kalau biasa-biasa aja nanti suami istri jadi biasa-biasa aja. Kalau biasa aja nanti berimannya cuma biasa-biasa saja. Kena goncangan sedikit karena biasa-biasa saja, akhirnya melempem dan meninggalkan Tuhan. Ya, saya mau ada 3 anak muda, pas banget nih anak-anak muda banget. Ya, saya mau mohon dengan kasih. Nah, nih kalau udah mohon dengan kasih lu nggak bisa nolak loh. Ya, Daniel maju ke depan. Yobel, enggak, bukan dijadiin teater. Memang ada saudara-saudaraku, kalau khotbah itu ada dia teaternya. Nanti sekali-sekali saya mau bikin teaternya cuma 3 menit atau 4 menit. Abraham, nggak bawa Alkitab ya? Bawa. Ayo bawa Alkitab dulu. Ambil dulu, cuma baca ayat doang. Soalnya kalau misalnya dibaca dari belakang, nggak kerekam sama itu, jadi nggak keren lo nanti. Daniel, baca di Imamat 11. Ibu-ibu ikutin juga ya. Bapak Ibu ikutin, saudara-saudara ikutin. Imamat 11 ayat 44 sampai 45 kayaknya. Coba deh. Iya, betul. Ya. Daniel akan membaca Imamat 11 ayat 44 sampai dengan 45. Ibu-ibu ikutin, saudara-saudara ikutin. Karena ini inti dari kekudusan. Ya, kita capek-capek 1 bulan bicara tentang kekudusan, ada meninggalkan manusia lama, ada inti dari kekudusan. Inilah kekudusan yang Tuhan bilang kepada kita. Imamat 11 ayat 44 sampai dengan 45. Kemudian Yobel akan membaca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sudah? Kalau Abraham 1 Petrus 3 ayatnya sama, 13, 15. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya, Bapak Ibu minta tolong ikutin ya. Yang pertama Imamat 11 ayat 44 sampai dengan 45. Yang kedua nanti Yobel baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Yang ketiga nanti Abraham akan membacakan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Silakan Daniel duluan. Kan lu jadinya disorot no. Iya. Imamat 11 ayat 44 demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang merayap yang berkeliaran di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. 1 Petrus 1 ayat 13. Yang firman Tuhan, sebab itu siapkanlah yang pada waktu tetapkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan mengikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti sekalian 16 juga Bel, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 15.
menderita dan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang paling muda. Iya, kita akan membahas tentang kekudusan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Ya, jadi dan GBI Eramas 2000 mencanangkan kepada saya di 1 Petrus 3 ayat 15. Bagaimana kita dituntut untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita. Ya, berbicara tentang kekudusan bukan hal yang sangat mudah. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, ada yang tahu gak kenapa dia sulit? Ada yang tahu gak? Satu, yang paling hakiki. Karena kekudusan itu apa Bapak Ibu? Ini adalah salah satu dari sifat Allah. Kalau sudah sifatnya Allah, bagaimana mungkin seorang manusia yang diciptakan oleh Allah bisa sama persis dengan penciptanya? Nah, memang kalau kita jadi orang Kristen Bapak Ibu, pokoknya kalau kita baca Alkitab pasti bingung. Orang Kristen itu makanya tadi didoakan sama Ibu Clara, ya, dalam doanya sampai tersungguk-sungguk, ya, jamahan Roh Kudus terjadi. Saya percaya tadi ada jamahan Roh Kudus dalam doa tersebut. Bagaimana Ibu Clara mendoakan tentang persekusi yang ada di Indonesia. Penderitaan, kesulitan, hal yang mustahil. Kalau orang Kristen yang benar itu begitu. Kalau orang Kristen ya bukannya saya anti kemakmuran, anti kekayaan, anti kenyamanan, nggak boleh. Anti uang banyak, enggak. Tapi dari zaman ke zaman sampai tahun 2026, apalagi waktu zamannya rasul-rasul, zamannya bapak gereja, zamannya teologi berkembang sampai sekarang, yang namanya kekristenan itu adalah sulit, Bapak Ibu. Apalagi dituntut tentang kekudusan. Ya. Jangan dulu kita langsung mundur. Ini saya tahu nih, kalau udah berbicara tentang kekudusan, banyak Bapak Ibu Saudara bahkan orang Kristen jijik ngelihat ini. Karena kenapa? Makanya tadi Ama berani mengatakan kekudusan itu adalah keberanian. Yang dibacakan sama, kalau Bapak Ibu ingat tadi yang dibacakan sama Daniel, itu adalah inti daripada kekudusan. Kuduslah kamu, kuduslah umatku, kuduslah umat percaya, kuduslah umat Kristen, karena aku adalah Allahmu yang kudus. Kalau kita memikirkannya cuma dengan filsafat saja, cuma dengan pikiran saja, jebol kita kalau mikirin yang namanya kekudusan. Siapa yang bisa mencapai kekudusan? Sama seperti Imamat 11 ayat 44 sampai ayat 45 yang dibacakan Daniel tadi. Kuduslah kamu, dia imperatif Bapak Ibu. Dia perintah.
Ada satu perintah yang agung, ada satu perintah dari Tuhan Allah bahwa kamu umat percaya harus kudus sama seperti aku kudus. Hah? Ya. Makanya kalau jadi orang Kristen jangan bingung. Kalau ngelihat hal yang susah sedikit jangan takut. Kalau ngelihat yang aneh sedikit nggak usah minggir. Kalau ada yang susah sedikit sampai guling-gulingan nangisnya, guling-gulingan aja nangis, nggak apa-apa. Karena kenapa? Orang Kristen itu adalah orang yang sejati, orang yang benar. Karena kenapa? Tuhan yang benar. Lu nggak ngasih sedekah, habis itu lu masuk surga. Nggak bisa. Nggak. Makanya kalau dipersekusi, itu adalah sebuah identitas dari orang Kristen. Saya yakin Bapak Ibu sekarang semua lagi dipersekusi secara rohani. Siapa yang nggak dipersekusi dalam pergumulan-pergumulan? Kalau kata Ibu Batubara, dengan apa Bu? Sinetron-sinetron yang ada di dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu nggak menderita? Apakah Bapak Ibu nggak dipersekusi? Terus Bapak Ibu mau tinggalkan iman Kristen? Tidak bisa. Jadi kekudusan adalah sebuah natur daripada Allah itu sendiri. Dia adalah identitas Allah. Dia adalah sifat Allah. Selain dari kasih. Selain dari keadilan. Kudus. Sebab aku ini kudus, maka kamu harus kudus. Kata Allah, Tuhan Allah kepada umat Israel pada saat itu. Dan saya yakin juga ini juga buat kita. Ya, klik. Ketika saya diberikan ini, saya kangen sama Ratu, si Ratu yang sangat sulit ditelepon, si Ratu yang sangat Yobel pernah WA Ratu gak? Dibales gak? Balasnya langsung gak? 3 hari kemudian ya, 4 hari kemudian kan? Itu bukan ngebales itu namanya. Itu nggak enak aja supaya nggak ngebales. Jangankan lu, gua aja kayak begitu digituin. Ya jadi saya kangen sekali sama dia, katanya mau datang ya. Ntar gue jambak dia. Oke. Makanya saya bikin ini. Oke, klik lagi. Yobel tolong. Bram. Latar belakang dari surat Petrus yang kita baca, yang didaulat pada hari ini. 1 Petrus 3 ayat 15. Ya. Bapak Ibu, saya tadi menambahkan ayat saja. Karena itu adalah yang dibacakan Daniel, itu adalah titik tumpu kita untuk berbicara tentang kekudusan. Nah, 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Dan saya melihat bahwa latar belakang surat Petrus itu ditulis sama Petrus, itu untuk orang-orang Yahudi. Ini akan saya pakai nanti untuk aplikasi nanti, supaya Bapak Ibu ngerti. Surat Petrus diberikan kepada orang Yahudi yang sudah masuk Kristen, Yahudi Mesianik namanya, karena Yahudi sekarang masih Yahudi Mesianik hari ini cuma 3% doang. Ya, mereka masih belum percaya sama Kristus banget. Tetapi pada saat Rasul Petrus sudah ada, dan mereka sedang merantau di Asia Kecil. Di Eropa lah sekarang, di Galatia, Bitinia, Kapadokia. Ibu ini udah pernah ke Kapadokia, pasti. Kalau saya belum, kasihan deh. Ya, jadi di Galatia. Nah, orang Yahudi ini merantau nih, Bapak Ibu, ke Asia Kecil. Di dalam perantauan ini, mereka mendapatkan penderitaan. Mereka mendapatkan kesulitan. Karena kenapa? Karena mereka harus menyembah kaisar. Kalau Bapak Ibu ingat masalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu mereka juga seperti itu waktu di Babel. Harus menyembah Raja Nebukadnezar. Tapi mereka nggak mau mempertahankan imannya, mempertahankan kekudusannya. Begitu juga orang-orang Yahudi yang datang merantau ke
Asia Kecil atau ke Eropa itu. Mereka menderita kalau nggak nyembah Kaisar Roma, gue sesah, gue bikin menderita, gue persulit dagangnya. Kalau nggak menjawab berhala, saya buat kamu nggak bisa dagang di tempat ini. Saya buat kamu nggak bisa hidup di tempat ini. Saya kejar kamu, saya sesah kamu, saya persekusi kamu. Begitu juga ketika mereka hidup di dalam lingkungan orang-orang Yunani, orang-orang di sekitar Eropa tersebut yang memiliki budaya Romawi Yunani yang bebas, seks bebas, standar moral yang rendah. Ini akan menjadi gambaran awal bagi kita. Jadi surat ini diberikan kepada jemaat itu supaya untuk memberikan kekuatan bagi mereka. Oke, klik lagi. Nah, apa arti kekudusan secara prinsip, Bapak Ibu? Kekudusan secara prinsip menurut Perjanjian Lama, Ibrani, Kados dan Hagios Perjanjian Baru, itu artinya dipisahkan. Dipisahkan, terpisah, ditarik keluar dari dosa, ditarik keluar dari dunia. Dia berbeda. Dia bukan hasil usaha manusia. Makanya saya bilang kekudusan itu adalah barang yang sangat sulit. Tidak ada satu orang pun di tempat ini, tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang dapat menciptakan, memproduksi yang namanya kekudusan. Karena kenapa? Karena dia berasal daripada Kristus itu sendiri. Saya mendengar kemarin, saya melihat Instagram, Pastor Esra sudah memberikan pijakannya bagi kita. Bahwa yang namanya kekudusan itu adalah merupakan ucapan syukur dari keselamatan yang diberikan Kristus bagi kita. Ya, itu pijakannya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu nih, ada satu pun di tempat ini saya mau kasih tahu, ya. Kalau Bapak Ibu mengusahakan kekudusan itu ngos-ngosan, gue mau kudus nih, gue mau kudus, pakai tenaga sendiri, pakai uang sendiri, pakai usaha sendiri, saya mau kasih tahu Bapak Ibu pasti gagal. Karena kekudusan adalah respon dari keselamatan yang sudah diberikan Kristus bagi kita. Tanggung jawab kita. Sekarang kalau misalnya ditanya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mau hidup kudus karena kenapa? Oh, karena saya mau masuk surga. Enggak. Tetapi ini adalah merupakan tanggung jawabnya orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Merupakan sebuah respon. Kalau Ama pakai kata-kata ucapan syukur. Kalau saya pakai respon tanggung jawab. Mana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus? Nah, ini di sini nih yang banyak sekali terjebaknya kita tentang kekudusan, Bapak Ibu. Karena kita melihat bahwa kekudusan ini kita menganggap ini adalah sebuah barang yang merupakan hasil usaha kita sendiri. Padahal ini adalah bagaimana Kristus memberikannya bagi kita. Bagaimana Tuhan Yesus menaruh percayanya kepada kita. Sehingga kita harus memiliki respon tanggung jawab di dalam perilaku, di dalam pikiran, di dalam tindakan yang kudus di hadapan Dia. Ya, Bapak Ibu ya, jangan sampai salah ya. Ya, presaposisi berpikir namanya pijakan berpikir tentang kekudusan itu harus benar. Karena nanti kalau misalnya salah, Bapak Ibu ngos-ngosan. Bapak Ibu akan merasa kecewa kepada Kristus. Bapak Ibu akan merasa jengah, jenuh. Hidupnya gua dituntut kudus nih. Tapi maksudnya juga bukan sengaja untuk bikin dosa ya.
bukan kompromi dengan dosa ya. Ya, lawanlah juga dosa itu. Tetapi ingat bagaimana kita penyerahan totalnya kepada Kristus. Tujuan hidup orang Kristen. Kekudusan adalah, ini ada pernyataan dari saya. Kekudusan adalah dipisahkan dari dosa, sekaligus dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan dikhususkan untuk menjadi milik Allah. Kekudusan juga bukanlah jaminan seseorang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi kekudusan adalah tanggung jawab setiap orang percaya yang telah menerima keselamatan melalui anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur makanya. Saya terkadang mungkin agak sedikit keluar dari konteks ya. Ketika Bapak udah saya meninggal, walaupun saya nggak datang, saya melihat kayak gini Bapak Ibu. Nggak tahu Om juga mungkin udah lewatin ini ya. Saya mungkin masih belum mengerti lah. Tapi saya ngelihat berarti waktu orang itu mati, saya masih hidup. Di dalam setiap detik hidup saya, di dalam setiap ada purpose of God. Ada tujuan Allah. Ada maksud apa saya hidup di dunia ini. Karena saya lihat begitu orang mati, udah terbujur kaku, disentil hidungnya diem aja, disiram diem aja, dibakar diem aja. Udah gak punya arti apa-apa. Ketika saya melihat itu, berarti ketika saya melangkahkan kaki saya keluar dari rumah saya yang jelek di batu itu, berarti ada maksud Tuhan. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam hidup saya, supaya saya lebih berarti. Saya menangis pada saat itu. Di dalam mobil nangisnya, supaya nggak kelihatan kira cengeng nanti. Dengan mengingat betapa banyaknya dosa-dosa saya Bapak Ibu. Dengan mengingat betapa banyak pelanggaran saya terhadap maminya Nebi, terhadap papa saya, terhadap mama saya, terhadap pelayanan saya, terhadap mahasiswa saya, dan terhadap semua orang yang pernah saya lukai. Ketika saya mati seperti itu, saya nggak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. The end of the world. Habis, selesai. Saya mengambil sebuah renungan pribadi. Saya mengambil sebuah kedalaman. Berarti ada maksud Tuhan di dalam hidupku. Waktu Kristus Bapak Ibu mati di atas kayu salib. Ketika dia jalan di Via Dolorosa naik ke Bukit Kalpari. Dan dia tergantung di salib itu. Dia sudah merencanakan untuk saudara dan saya hidup di dalam keselamatan dan kekekalan. Ada sebuah rancangan yang mungkin pada hari ini ada beberapa yang tidak masuk akal sama Bapak Ibu. Ada keselamatan yang berbungkus kekudusan. Mungkin ada beberapa di tempat ini yang mengatakan, bullshit kekudusan. Kekudusan itu punyanya pendeta, punyanya pelayan. Saya mau katakan, di dalam segala sesuatu apapun yang kamu hembuskan sekarang, yang kamu makan sekarang, di dalam segala sesuatu apapun, Bapak Ibu saya mau katakan, ada maksud Tuhan yang baik untuk saudara.
termasuk kekudusan. Sulit gak? Sulit, iya. Sukar gak? Sukar, iya. Menderita gak? Iya, iya. I know. Tetapi kalau kita mengerti tentang maksud Tuhan, tentang kekudusan itu, maka kita akan stand firm. Kita akan berdiri teguh untuk menghadapi itu. Ini yang terkadang membuat orang-orang Kristen bisa menjadi lemah. Apalagi berbicara tentang hal-hal yang krusial, hal-hal doktrin yang kuat seperti ini. Kekudusan, ketaatan, iman, udah goyah. Ya, saya mau jemaat GBI Ramas 2000 untuk dapat bisa terus bertahan di dalam mempertahankan kekudusannya. Klik lagi. Iya, sekarang baru kita masuk ke dalam kekudusan menurut 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya ulang, Bapak Ibu melihatnya kembali. Judulnya aja udah menderita dengan sabar. Ya. Menderita dengan sabar. Oke. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang inti kekudusan dari Kristus. Ya, menguduskan Kristus. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Bukannya Kristus enggak kudus, bukannya Kristus kurang kudus, tetapi maksudnya di sini adalah memberikan Kristus tempat di dalam hati kita. Kristus adalah sumber daripada kekudusan itu. Yang memberikan itu, yang seperti dikatakan Pastor Ezra, yang membuahkan itu, yang melahirkan itu. Karena kekudusan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, bedakan ya. Kekudusan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi kekudusan itu salah tadi, tetapi kekudusan itu karena keselamatan, sehingga tanggung jawab keselamatan orang percaya adalah hidup kudus, yang endingnya pada akhirnya dalam hidup kekekalan. Bedakan itu. Karena kenapa? Produksi dari kekudusan itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus merupakan supremasi tertinggi di dalam hati kita. Nah, kenapa Bapak Ibu pada hari ini kita tidak hidup di dalam kekudusan? Karena kita tidak memberikan hati kita kepada Kristus untuk Kristus menguduskan hidup kita. Makanya kata Rasul Petrus di ayat 15, kuduskanlah Kristus di dalam dirimu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, saya mau memberikan supaya nggak bingung gini. Oke, ilustrasi cangkir kopi hitam. Ini cangkir, ada kopi hitam di dalamnya. Air kopi hitam. Udah? Ya. Udah. Terus cangkir ini kita taruh di bawah keran air, Om. Udah? Keran airnya kita buka. Keluarlah air putih itu. Lama-kelamaan mengeluarkan kopi yang ada di dalam dong. Iya gak? Nah, kopi yang hitam itu, air kopi yang hitam itu menandakan dosa, menandakan aib, menandakan dunia, menandakan kejahatan kita. Tetapi kita rela gak? Tapi kita mau gak? Atau Ama bilang tadi, kita berani gak taruh cangkir kopi kejahatan kita di bawah
keran air, yaitu air suci, air bersih yang membersihkan, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi kalau mau saya tambahkan Bapak Ibu, ketika kekudusan itu adalah respon dari keselamatan, tanggung jawab dari keselamatan, itu adalah respon awal. Itu adalah kasih karunia awal. Itu adalah langkah awal. Kalau langkah untuk pengudusan diri, itu adalah cangkir kopi hitam. Kalau Bapak Ibu tidak mau taruh diri Bapak Ibu di keran air bersih itu, maka yang hitam, maka yang buruk itu nggak mau keluar. Karena kenapa? Karena masih seneng. Karena masih apa? Karena masih suka. Karena masih apa? Ketakutan. Takut nggak dikasih bisnis, takut dikeluarin dari kantor, takut lingkungan dan segalanya. Berapa banyak orang Kristen yang takut dengan kekudusan? Termasuk saya juga sedang belajar untuk itu. Kalau sudah masuk ke dalam ilustrasi kekudusan cangkir kopi hitam, berarti Bapak Ibu sudah rela yang namanya meninggalkan kejahatan ini. Sebenarnya kita nggak mau karena kita masih nyaman loh Bapak Ibu. Sadar gak? Saya percaya, saya juga masih banyak yang kayak gini. Nggak mau dibuang ini kopi hitamnya. Masih enak. Nggak mau disiram sama air keran yang dari atas, yang putih, yang bersih, yang membersihkan, yang mengalirkan kekudusan, yang mengalirkan kesucian, yang mengalirkan kebenaran. Karena kenapa? Ya nggak tahu. Bapak Ibu, rumah tangganya, di dalam keluarganya, di dalam bisnisnya, di dalam kerjanya, yang mungkin masih kompromi dengan ketidakkudusan. Iya. Seperti itu. Nah, yang kedua dan ketiga, ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Pada saat kekudusan diterima dengan baik. Rasul Petrus memang jeli sekali untuk menulis ini. Inilah kalau Om Eras pernah bilang, kalau orang Kristen nggak baik, kalau orang Kristen nggak nolong, kalau orang Kristen nggak menghormati, kalau orang Kristen nggak punya standar moral, berarti nggak usah ngomongin yang namanya kekudusan atau ngomongin yang masalah iman. Ini 1 Petrus 3 ayat 13 saya akan bacakan. Ibu-ibu simak Bapak Ibu. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kekudusan di sini dalam konsep kebaikan. Paling sedikit kekudusan itu Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu nggak bingung nih ya. Paling sedikit konsep kekudusan itu ada dua, kebaikan dan kebenaran. Kekekalan bisa. Kekekalan, kebaikan, kebenaran, kekekalan, kerajaan sorga, oke. Nah, paling sedikit itu ada dua, kebaikan dan kebenaran. Rasul Petrus mau kasih tahu sama kita, kalau kamu kudus, jangan cuma sampai di kebaikan. Karena kenapa? Kalau cuma sampai di kebaikan, kamu itu pasti diterima sama orang. Karena kenapa? Karena kalau kebaikan itu biasanya menguntungkan seseorang. Kalau kita hormat sama orang, kalau kita sopan sama orang, kalau kita menolong orang. Waktu Kristus menyembuhkan perempuan Syrophenisia yang bukan orang Yahudi, orang asing dibilangnya, dapat keuntungan. Saya percaya ketika dia naik di Via Dolorosa, ada gak orang itu?
Karena siapapun yang berani mengaku pada saat itu sebagai pengikut Kristus, dibantai langsung sama orang Romawi. Naik Via Dolorosa Kristus itu emang sembarangan. Itu banyak ceritanya. Kalau mau diungkapin di sini, khotbah 1000 jam nggak selesai. Bapak Ibu, ketika Yesus mencelikan mata yang buta, ketika Yesus berbuat kebaikan, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, ditelan semua. Karena kenapa? Berbuat baik. Kalau kamu kudus cuma sampai di dalam berbuat baik, ya udah, nggak apa-apa, state-nya di situ dulu. Kalau cuma sampai di situ, yang ketiga klik. Anda harus sampai di sini. Ini Rasul Petrus nih yang nulis sendiri ya. Saya cuma ngelebarin aja. Dengan ada 10 apa 15 buku. Saya lebar-lebarin aja ini. Dari sini doang saya nggak kemana-mana. Di ayat 14, Rasul Petrus bilang, Bapak Ibu simak, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kekudusan membawa pertentangan. Kekudusan membawa sinisme. Kekudusan membawa penderitaan. Bapak Ibu ingat tadi yang saya ceritakan di depan, surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang Yahudi Kristen yang disesah, yang menderita, yang disinisin. Karena kenapa? Karena melakukan kekudusan. Kalau kamu nggak melakukan hal-hal yang najis, kalau kamu nggak ikut pesta perjinahan sama saya, kalau kamu nggak menyembah berhala, kalau kamu nggak menyembah kaisar, kamu saya kejar, kamu saya matikan. Kalau dapat mati, untung aja masih banyak yang tidak mati. Karena kenapa? Mereka ngumpet, mereka pindah kayak ini. Kayak apa tuh Om? Pindah-pindah tuh. Iya, diaspora. Namanya diaspora kalau teologianya. Iya, nggak berpindah-pindah. Dan apa? Surat ini juga ditujukan kepada orang Yahudi Kristen yang sudah meninggalkan imannya. Karena kenapa? Bargaining, kompromi dengan kekudusan. Ada gak tunjuk tangan di sini? Tapi diem aja, nggak usah diceritain. Tapi kalau mau ceritain bisa jadi masukan buat khotbah saya. Sudah gak? Ada gak Bapak Ibu kekudusannya mengalami pertentangan dari lingkungan? Di kantor, di rumah. Kalau Om Ones jelas. Om Ones apa contohnya? Om Ones sudah jelas. Apa? Bangun gereja dilemparin sama tetangga sebelah. Saya bilang sama Ama, apa sih yang ditakutin sama setan? Kekudusan, spiritual Kristen, apalagi Om? Kekudusan lah, Tuhan. Makanya saya bilang doain. Itu dia pakai kuasa kegelapan. Dia ada jimat itu, dia ada berhala itu Om. Lah, ya iyalah. Lah ini kan rumah Tuhan. Kan rumah Tuhan. Di sampingnya langsung. Kalau misalnya 10 rumah masih mending. Jadi doanya rubah Bu. Doa, puasa. Anak-anak muda minta tolong. Doa, puasa. Hah? Lewat WA lewat apa seminggu sekali aja, 2 minggu sekali. Doa, puasa. Cuma doa puasa yang bisa hantam itu Om. Hah? Kita mau pakai usaha bayar duit, mau pakai usaha hati ngelik dada, nggak bisa. Gereja membawa kekudusan.
Itu. Kalau kekudusan Anda masih belum tahap nomor 3, kalau misalnya kayak Yobel, misalnya maaf nih ya, untuk contohnya anak-anak muda yang benar-benar anak-anak muda nih. Bel, ngepep Bel. Kalau lu nggak ngepep, lu keluar dari komunitas gua. Sampai ke situ gak Bel? Kalau lu udah sampai ke situ, lumayan tuh kekudusannya. Iya. Kecil-kecil aja. Iya kan? Ibu-ibu di rumah. Gampang kita ngambil contohnya, tembakin aja satu-satu nih. Ibu-ibu di rumah. Opung-opung di rumah. Bagaimana ibu-ibu sama opung-opung ngurusin tuh anak? Ngurusin Nehemia, ngurusin si Nebi, ngurusin si Iren, ngurusin si Elion. Apakah ibu-ibu pakai prinsip Alkitab? Atau ibu-ibu sudah dimasuki oleh filsafat-filsafat kosong yang cuma mendidik anaknya di sekolah-sekolah yang bagus? Hah? Saya nggak pernah nyalahin anak-anak itu dimasukin di sekolah bagus. Sekolahin ke Oxford, nggak apa-apa. Basicnya kasih dong. Basicnya dong. Ya kan? Hei, wahai anak-anak muda yang mau menikah. Kompromi gak kalian dengan proses pernikahan kalian? Apakah kalian seperti di Korea-Korea sana yang melakukan hal-hal yang bebas, liar, dan tak terbatas? Jordan, Gibe, this is warning for you. Lu juga Anggi. Nggak main-main. Nggak main-main. Saya sudah menggali Alkitab, nggak semua saya bisa kasih tahu ya, karena saya juga terbatas. Saya dapat rusak rumah tangga. Implikasi negatifnya gede, bro. Lu lakuin itu sebelum adanya tangan Tuhan, rumah tangga lu pasti hancur. Kalau lu nggak hancur, bener-bener lu kayak seret-seret pokoknya. Kayak ini apa, kayak suster ngesot lu. Kudus. Sebab aku ini kudus, kata Kristus. Di kantor. Kantor lu tuh. Iya dok. Gue berdoa tuh bener-bener tau. Berdoa gue buat lu bener. Itu bahaya itu. Karena kenapa? Bisa sih Naldo bilang, lu out dong. Lu nggak bisa kerja di sini lagi. Lu nggak ke komunitas sama kami. Hai. Gitu, misalnya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, saudara-saudaraku, bergaini gak kalian sama kekudusan? Sama hal yang najis itu, bergain. Kalian mau coba main-main kan gak apa-apa. Orang aku kan sudah ditebus oleh darah Kristus. Aku sudah suci, aku sudah kudus. Gak apa-apa comot sedikit. Kan masih muda, masih 28 tahun. Kan masih muda, masih 23 tahun. Kan masih ya belum terlalu tua, masih 53 tahun, 60 tahun. Ntar juga Tuhan mengampuni. Kan besok 3 hari lagi, 3 tahun lagi, 3 bulan lagi, gue bertobat kok. Kata Golda tadi, kalau siapa yang bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dengan setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kudusan berbicara tentang hari ini. Maaf ya kalau ada yang gue robek-robek dikit, saya robek-robek dikit, saya juga. Nah dia tahu. Kalau gue udah emosi, waduh. Gue lagi latihan, narik Grab.
Siapa di sini yang berani gua tantang sekarang, mau direndahkan sama orang, mau dibuat hidup nggak kudus, mau diinjek-injek sama orang, nggak diakui sama orang, diremehin orang, narik Grab. Om Ones kaget ya, saya narik Grab. So what? Tahu gak? Tahu gak? Sampai hari ini nggak lulus-lulus. Iya. Kadang satu hari enak nih Mas Bim. Ntar udah capek jam-jam 7 malam kan udah capek. Pas turunin, dasar lo, net. Pas udah turun tapi saya tahu itu nggak kudus. Mentor saya, bukan mentor, dosen senior saya menguji dirinya dengan itu. Tapi mungkin dia lulus. Dia 3 tahun. Waktu masa-masa COVID. 3 tahun. Lu mau rendahin orang? Malam-malam jam 9 malam ada cewek 2 orang 3 orang pakaiannya pendek, Daniel naik ke mobil, Pak Grabnya jauh lagi 30.000 40.000, ya kan, masuk ke hal-hal yang gelap. Dak dik duk, mudah-mudahan dia nggak diapa-apain. Kudusan. Begitu lu diremehin, apakah mulut ini, apakah pembicaraan ini, apakah tindakan kita mengeluarkan hal-hal yang kotor? Sekali-sekali uji diri Anda. Saya nggak bilang kalian naik Grab semua, enggak. Tapi bawa Grab semua, enggak. Saya cuma mau kasih tahu. Saya tahu pasti di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, siapapun yang ada di sini, semua orang percaya, bahkan hamba besar selevel siapapun juga, sehebat apapun juga, bergumul tentang masalah kekudusan ini. Karena kenapa? Ada tertulis di Injil, kalau lu nggak kudus, kalau Bapak Ibu, saudara dan saya tidak kudus, Bapak Ibu dan saudara dan saya tidak akan pernah bisa melihat. Saya nggak lagi kasih PR untuk kasih keberatan ya sama kalian, sama Anda. Tapi saya cuma ingin menyerahlah kepada Kristus. Berikan hati Anda. Buka hati Anda. Seperti lagu yang tadi. Buka. Nggak ada lagi. Membuka ini bukan cuma kayak membuka pintu. Tetapi membuka ini saya tahu pasti akan banyak sekali hal-hal yang nyaman, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menguntungkan sekalipun akan hilang dari diri saudara. Itu kekudusan. Kenikmatan daging, kenyamanan, kompromi-kompromi yang lain. Mungkin masih bisa tetap kerja di kantor ini. Ya, Bapak Ibu ya. Kekudusan adalah bersaksi. 1 Petrus 3 ayat 15a. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kekudusan memberikan kesaksian. Kekudusan memberikan kesaksian bahwa di dalam diri kita ada Kristus yang menguasai hidup kita. Ya, saya tadi berbicara sama Om Ones tentang masa depan gereja ini. Mungkin saya terlalu berlebihan, tetapi saya cuma mengembangkan konsep. Saya nggak pernah untuk memajukan pertumbuhan gereja, tetapi saya banyak sekali mengerti tentang konsep pertumbuhan gereja. Saya bilang ke Om Ones dan
Mungkin saja nanti Om Ones bisa melanjutkan dan mudah-mudahan didengar sama anak-anak muda hari ini. Anak-anak muda masuk ke dalam nomor 4. Kekudusan adalah bersaksi. Bersaksi di sini adalah tentang penginjilan. Ya. Bersaksi tentang kekudusan. Kata Rasul Petrus, kalau ada yang tanya, jawab dengan lemah lembut. Kekudusan itu bukan seperti kayak kita ini udah bener banget semua. Karena kenapa? Karena kita bertentangan dengan si jahat. Kalau udah level sampai ke level ketiga, maka ada pertentangan. Maka ada sebuah antagonistis. Ada sinisme, belagu amat sih, sombong amat sih itu orang, kudus-kudus amat sih, hidup masih di dunia, kok udah nggak usah kudus-kudus amat, enggak. Nah, untuk anak muda, khususnya anak-anak muda, circle, saya memberikan beban kepada Anda, dengarkan ini. 1 Petrus 3 ayat 15a, Anda harus bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Anda harus bisa bagaimana kekudusan itu menjadi sebuah saksi penginjilan kepada orang-orang di luar sana. Contohnya, ya, saya ingin mengembangkan gereja ini bukan cuma dengan jumlah pertumbuhan gereja yang kuantitas dan kualitas saja. Bukan cuma kualitas saja, tetapi kuantitas juga. Sekarang saya bisa kasih PR sama kalian. Mungkin ini berat. Tetapi kalau kita pegang dalam intensitas yang nomor 4, poin nomor 4, di mana kekudusan ada di dalam diri kita, dan kita bisa menyaksikan itu kepada orang lain, dan ketika ada orang lain yang bertanya kepada kita, kita bisa menerangkannya dengan lembut, dengan benar, dan menerangkan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Saya bisa kasih PR ke Naldo bahwa anak kawannya, karyawannya, temannya 2 orang masuk gereja ini. Abraham 3 orang masukin di sini. Bawa jiwa. Kita udah lama nggak melakukan penginjilan. Saya tahu. Begitupun juga saya. Tapi sorry aja, makanya sekali-sekali jadi tukang Grab. Saya hitung sudah ada 50 orang saya injili, saya doakan, Bu, sakit kan? Dari IGD, dari rumah sakit Lavalete, sering tuh jemput, sakit, yes. Kalau udah sampai situ, iya, benar. Dapat duit gak? Gua enggak. Bodoh amat. Begitu masuk, Bu, sakit, Bu. Iya, saya kebas, Pak. Ini stroke, Pak. Bu, saya orang Kristen. Boleh gak saya doain dengan cara Kristen? Mampus. Begitu. Saya nggak punya duit sekarang, tapi saya bersuka cita. Saya lompat-lompat tadi begitu Kak Golda pimpin pujian membakar. Saya mau lompat lagi, takutnya kalian nanti syok, kabur semua kalian. Hah? Gak ada. Ada, kenapa deh? Kok kayaknya bingung? Iya Pak, orang tua saya jahat. Ini saya diusir Pak, cewek nih ya kan. Sabar ya, sembari jalan 30 menit. Harus tenang. Kamu agamanya apa? Islam Pak, Muslim Pak. Oh iya. Kalau dalam ajaran saya, kalau mau ikutin syukur, kalau enggak syukur. Gitu dulu. Kalau mau ikutin syukur, kalau enggak apa-apa. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Enggak ada deh kalau di Kristen. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kalau ibumu itu kasih uang kamu banyak, bapakmu itu baik-baik aja, bapakmu enggak kawin 2 kali, enggak deh. Hormati aja deh. Wih, apa ya? Mampus lu. Makanya gue rajin sekarang nge-Grab. Kalian juga emang gak ada duit sih. Iya kan? Iya. Saya baru urus mungkin 6 bulan yang lalu lah. Iya.
Jadi anak-anak muda saya tantang untuk penginjilan. Untuk kekudusan nomor 4. Mas Bim bawa teman karyawannya 2 orang ke sini. Gak mesti yang dia masih muslim, nanti repot juga. Itu emang levelnya udah beda itu kalau di situ. Ya kan? Mas Wawan 2 orang mas. Masuk sini mas. Gak apa-apa yang sesama Kristen dulu. Ama banyak loh temennya. Ya, Bu, ayo Bu, kita penginjilan. Nadia, jangan cuma Kristen doang yang lu bawa ke sini. Temennya si Kristen bawa, iya. Loh, biar kita, nah ibu-ibu yang udah kayak Bu Batubara, ini tim doa nih. Pertumbuhan, kita kuatin mereka pertumbuhan imannya. Ibu Batubara aja bawa jiwa. Iya, bener gak? Ibu Batubara bawa jiwa loh. Bener ya Pak? Ayo, biar besar lagi nih gereja. Kuantitas dan kualitas imannya ada. Kuantitasnya ada, kualitasnya ada. Ayo. Bikin event-event. SMP Kristen seluruh Jakarta Timur kita kumpulin. Kita bikin seminar di sini. Ya. Itu kita bikin program-program untuk nanti takutnya gerejanya gede ya kan. Gerejanya mentereng kan Om, gereja kan Om. Ya kan, programnya nggak ada. Gawat. Sekolah minggu harus ada ya. Kalau perlu di minggu terakhir saya pelayanannya 2. 1 pelayanan sekolah minggu paginya, siangnya kayak begini, saya pelayanan ini khotbah. Ayo gue tantang. Gue jago loh pelayanan sekolah minggu, jangan main loh. Iya. Pokoknya kalau pelayanan, pokoknya yang penting kita maju terus, Bapak Ibu. Semua melayani anak-anak muda. Semua melayani. Ibu Batubara tiang doa. Ibu Panggabean tiang doa. Yang tua-tua tiang doa. Ya, bersaksi tentang Kristus. Sampai di situ saya ada ilustrasi lagi terakhir aja nih. Ilustrasi tentang metamorfosisnya ulat dan kupu-kupu. Ulat ke kupu-kupu. Ulat bermetamorfosa menuju kepada kupu-kupu yang bagus, yang indah. Ada terjadi sebuah perubahan. Kita tahu Bapak Ibu, ulat itu bentuknya menjijikkan. Kupu-kupu penuh dengan warna, penuh dengan keindahan. Dan ulat bertransformasi menjadi kupu-kupu. Ulat makanannya apa Bapak Ibu? Daun. Kupu-kupu makanannya apa? Madu, nektar. Sama dengan kekudusan. Apakah Bapak Ibu masih mau makan daun? Tidak mau bermetamorfosis, tidak mau bertransformasi, tidak mau merubah diri menjadi pemakan madu? Kekudusan adalah masalah selera. Ya. Apakah selera Bapak Ibu maunya cuma makan seperti ulat? Cuma makan makanan seleranya selera untuk hidup dalam kejahatan, hidup dalam keberdosaan, hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam kekotoran, kehinaan, sama seperti ulat yang cuma makan daun? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sudah bertransformasi, mau diproses Tuhan, dibuka dirinya, dan menerima air keran kehidupan itu yang bersih itu, sehingga membersihkan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu makan makanan yang bagus seperti madu? Kekudusan masalah selera. Apakah selera Bapak Ibu cuma mau untuk melakukan dosa, ataukah Bapak Ibu mau seleranya untuk melakukan kekudusan?
Saya tantang pada hari ini Bapak Ibu, mampukah? Karena kenapa? Rasul Petrus mengatakan di ayat yang ke-14 bahwa sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Hal yang terakhir, saya mau memberitakan kepada Bapak Ibu, kepada saudara, Yesus Kristus sudah mati, ya, naik ke sorga. Dan minggu kemarin kita merayakan apa Bapak Ibu? Hari Pentakosta. Diturunkannya Roh Kudus, dicurahkannya bagi kita, diberikannya, diurapi kita sama Roh Kudus. Udah mati di atas kayu salib, naik ke sorga kasih tempat, diberikan keselamatan, dicurahkan Roh Kudus. Semuanya diberikan bagi kita. Kenapa kita takut untuk melakukan kekudusan? Kekudusan adalah barang yang pasti bagi umat Kristen, Bapak Ibu. Jangan takut, jangan gentar. Kita bisa dan kita mampu untuk dapat melakukan kekudusan itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba telah berhenti berbicara. Kekudusan-Mu adalah kekudusan yang pasti, kekudusan yang digunakan untuk membuat kami memiliki arti fungsi hidup. Karena tujuan kami hidup ternyata dirancang untuk kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan ini pasti ada maksudnya bagi kami. Bukan satu barang yang sangat sulit atau menaruh segala sesuatunya yang sulit bagi kami. Tetapi ini memungkinkan bagi kami. Karena kami mengurusnya, karena kami berjuang, karena kami berusaha bersama dengan Kristus itu sendiri. Karena Kristuslah kami kudus. Karena Kristuslah kami mampu untuk berusaha dan berjuang di dalam kekudusan ini. Maka Tuhan, bukalah hati kami, bukalah jiwa ini, bukalah kehidupan kami, dan datanglah Engkau seperti air keran yang mengalir, yang membersihkan kami, yang kami bebas untuk tidak lagi terkutuk hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang kami mengira, terkadang kami tahu, terkadang kami berperan sebagai orang yang tidak mengetahui kekudusan. Kami malas untuk hidup kudus. Kami tidak berani untuk hidup kudus. Kami seleranya cuma mau selera murahan, selera yang hina, selera yang kotor. Tetapi ternyata sebenarnya Tuhan memberikan dan menyediakan kami selera sorgawi, selera yang benar, selera sejati, sehingga kami bisa diperkenankan Tuhan untuk memasuki kerajaan Allah. Kekudusan-Mu kami perlukan, kekudusan-Mu kami butuhkan. Datanglah Tuhan dan bentuklah kami di dalam proses kekudusan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.